kembali lagi di channel YouTube Hakiki Donarta bersama saya Erik. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat Bapak dan Ibu di rumah yang menunaikan. Dan pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema bulan puasa, kali ini saya akan membuat waffle kurma. Jadi bisa menjadi alternatif Bapak dan Ibu di rumah untuk membuat hidangan buka puasa. Oke, langsung saja pada proses pembuatan. Kali ini di sini sudah saya siapkan mangkok dan balon whisk. Nah, jadi cukup mudah sekali untuk membuatnya, tidak perlu menggunakan hand mixer. Nah, untuk bahan yang pertama ada 2 butir telur dan 100 gram etna gula halus. Jadi etna gula halus kemasannya seperti ini, 500 gram. Nah, ini cukup diaduk saja sampai tercampur rata, atau kalau bisa sampai gulanya benar-benar larut. Nah, jadi cukup seperti ini. Ini saya sudah siapkan untuk bahan B, yaitu ada susu kurma 200 gram dan kurma 70 gram. Nah, jadi di sini sudah saya campur menjadi satu dan di blender sampai benar-benar halus. Nah, setelah itu baru saya campurkan di adonan telur dan etna gula halus. Jadi di sini diaduk saja sampai tercampur rata. Nah, setelah itu di bahan C ada tepung terigu serbaguna. Di sini saya menggunakan tepung dari bola salju dengan protein sedang, dan ada etna susu bubuk Bordeaux 50 gram. Untuk kemasannya seperti ini. Dan ada tepung maizena 50 gram. Terus ada Pakmaya baking powder, kemasannya 10 gram, kemasan saset. Dan ada garam 2 gram. Nah, jadi ini sangat mudah sekali, tinggal dicampur saja semuanya. Nanti untuk bahan yang terakhir saya menambahkan dengan hammer vanilla. Jadi di sini ada perasa vanilla. Jadi aromanya aroma kurma, aroma legitnya biar lebih terasa. Oke, setelah semuanya sudah siap, kali ini tepung terigu serbaguna saya menggunakan bola salju 200 gram, ada etna Bordeaux susu bubuk 50 gram, terus ada tepung maizena 50 gram, ada Pakmaya baking powder 8 gram, dan garamnya 2 gram atau secukupnya. Jadi kalau memang dirasa sudah tidak suka terlalu asin, atau memang mau ditambah lagi untuk garamnya, bisa opsional. Nah, untuk seperti ini langsung diaduk saja sampai tercampur rata. Nah, jadi di sini saya untuk pembuatan waffle kurma ini, untuk bahan pengembangnya hanya menggunakan Pakmaya baking powder. Nah, jadi ini diaduk saja sampai tercampur rata seperti ini. Nah, ini sudah siap. Nah, oke, jadi sangat mudah sekali. Nah, terus tinggal ditambahkan dengan hammer vanilla. Di sini saya menggunakan 8 gram atau sekitar 2 sendok teh. Nah, jadi sebelum menggunakan hammer atau menggunakan pasta, alangkah baiknya jika dikocok terlebih dahulu. Oke, tinggal saya aduk sampai tercampur rata. Dan untuk hammer vanilla ini, jadi di sini saya menggunakan flavor dengan merek Hammer. Jangan khawatir
untuk aromanya akan hilang atau tidak ada pada saat pembakaran. Untuk hammer ini sangat tahan bakar, jadi dipanggang atau dipanaskan dengan suhu 200 derajat, aromanya masih tetap ada. Jadi jangan khawatir buat ibu-ibu dan bapak di rumah. Nah, setelah tercampur rata, jadi semuanya dipastikan untuk di bagian bawahnya juga. Nah, sampai seperti ini. Nah, setelah itu dipindah dalam gelas ukur dan disaring. Jadi diusahakan ada proses penyaringan agar sisa dari blender buah kurma dan sisa dari adonan tepung yang tidak rata ataupun yang lainnya bisa tersaring. Nah, jadi buat ibu dan bapak di rumah, apabila ada kendala untuk mencari bahan susu kurma, nah biasanya itu sangat mudah sekali ditemukan di minimarket. Apabila kesusahan atau memang tidak ada, boleh menggunakan susu cair UHT atau susu evaporasi. Oke, setelah seperti ini, baru saya panaskan di sini cetakan wafelnya. Jadi di sini saya menggunakan cetakan wafel manual atau yang di atas kompor. Mungkin ibu dan bapak di rumah punya cetakan wafel yang otomatis, jadi menggunakan listrik bisa digunakan juga. Untuk takarannya sesuai dengan besar kecilnya cetakan. Nah, untuk olesannya nanti di sini saya menggunakan Royal Crown Butter Substitute. Jadi di sini Royal Crown Butter Substitute itu adalah kombinasi antara butter dengan margarin. Nah, jadi sudah dalam satu kemasan. Untuk ukurannya di sini ada yang 2 kilo, ada yang 300 gram. Nah, ini sangat dianjurkan sekali atau sangat cocok sekali berhubung ini juga bulan puasa, bulan Ramadan. Mungkin ada ibu dan bapak di rumah yang mau stok kue kering, nah jadi bisa mencoba menggunakan Royal Crown Butter Substitute. Nah, jadi sebelumnya cetakannya sudah dipanaskan. Nah, ini menggunakan api yang kecil sekali, api kecil atau sedang. Nah, setelah itu baru saya oles lapisannya dengan menggunakan Royal Crown. Saya oles cetakannya seperti ini. Nah, jadi ini bisa untuk mempermudah pada saat nanti proses pengangkatan, karena sebagian besar cetakan waffle ini mudah lengket. Nah, ini untuk adonannya saya menggunakan 2 sendok sayur untuk cetakan yang seperti ini. Nah, setelah ini baru saya ratakan. Setelah saya ratakan, langsung ditutup dan ditunggu. Nah, untuk prosesnya ini berapa menit? Sangat cepat sekali. Jadi enggak sampai sekitar 3 menit. Jadi ditunggu. Jadi memang kalau bikin waffle itu harus sering-sering dibolak-balik. Nah, jadi biar matangnya merata. Nah, dan apabila sudah dituang, langsung ditutup, langsung cetakannya dibalik agar di bagian bawah cetakannya ini juga menutup sempurna untuk adonannya nanti. Nah, untuk waffle ini, waffle kurma, saya menggunakan susu kurma dan menggunakan buah kurma yang saya blender. Nah, ini untuk empuknya, jadi sangat empuk sekali apabila nanti mau dimakan atau dicicipi. Terus aromanya ini aroma legit, aroma karamelnya sangat kuat sekali. Nah, kalau sudah mulai ada asapnya, boleh kita lihat.
Nah, ini sudah bisa. Nah, ini sebentar lagi. Nah, sangat cepat sekali kan? Oke, dan ini nanti untuk isiannya atau bahan krimnya saya menggunakan Vivo Topping Ace dan Etna Creamfill Vanilla. Nah, jadi untuk bahan krimnya ini juga opsional. Nah, bisa ditambah dengan madu, bisa ditambah dengan saus karamel. Nah, itu bisa juga. Atau mau seperti pada resep ini menggunakan Vivo Topping Ace dan Etna Creamfill Vanilla. Nah, oke, ini setelah seperti ini baru dilihat. Nah, oke, sudah kecoklatan. Nah, ini bisa diangkat. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, boleh langsung diangkat dan ditunggu dingin. Nah, setelah kecoklatan seperti ini baru bisa langsung diangkat. Nah, jadi setelah diangkat atau panas-panas seperti ini, bisa dioleskan Royal Crown Butter Substitute seperti ini. Jadi langsung panas-panas saja. Jadi biar tetap ada lembabnya dan aroma butternya masih kuat. Nah, setelah seperti itu, nah ini dioles lagi menggunakan Royal Crown seperti ini. Nah, setelah itu tinggal dituang saja. Nah, untuk hasil jadinya, satu resep adonan ini bisa menjadi 6 buah waffle. Tinggal ditambahkan saja seperti ini. Oke, baru ditutup. Setelah itu ditunggu agak lama sedikit, baru dibalik seperti ini supaya semuanya merata. Jadi di bagian cetakan waffle yang di bawah juga terisi penuh. Oke, jadi bisa dilakukan sampai adonan habis. Nah, dan setelah semuanya dipanggang seperti ini, baru saya sisihkan dulu. Di sini saya menyiapkan bahan untuk krim vanila atau bahan toppingan di atasnya. Nah, di sini sudah saya siapkan Vivo Topping Ace yang sudah dikocok terlebih dahulu. Di sini 200 gram. Jadi dikocoknya 80%, jadi tidak sampai mengembang 100%. Dan ada Etna Creamfill Vanilla 50 gram. Jadi Etna Creamfill Vanilla fla yang sudah siap pakai. Nah, seperti ini. Tinggal dicampur saja. Dicampur seperti ini sampai tercampur rata. Nah, dan ini untuk Etna Creamfill Vanilla atau Etna Creamfill ini banyak varian rasa. Jadi ada vanilla, ada durian, terus ada lagi Creamfill keju. Nah, itu juga bisa digunakan untuk isian seperti kue sus. Nah, terus untuk roll cake, untuk isian roti ataupun topping roti. Nah, ini sudah tercampur rata seperti ini. Nah, ini baru saya sisihkan seperti ini. Jadi di sini sudah saya siapkan ada bahan krim. Di sini ada Vivo Topping Ace dan Etna Cream Filling, dan ada di sini karamel. Kalau misalnya ibu di rumah ada madu, boleh digunakan, atau saus karamel seperti ini. Dan di sini ada potongan kurma. Jadi untuk bahan topping di atas sebagai taburan. Nah, di sini saya menggunakan scoop es krim, atau ibu dan bapak di rumah bisa menggunakan plastik piping bag atau plastik segitiga dengan menggunakan spuit bintang ataupun yang lainnya. Jadi di sini saya scoop. Nah, setelah seperti ini baru saya tabur dengan potongan kurma. Nah, setelah seperti ini, yang terakhir tinggal saus karamelnya. Untuk saus karamelnya opsional, bisa ditambahkan di sini dengan menggunakan mangkok kecil atau langsung ditaruh di atasnya saja seperti ini.
Oke, sudah siap untuk dinikmati. Nah, seperti ini untuk hasil akhirnya. Nah, mudah sekali bukan? Dengan menggunakan alat yang sederhana dan pastinya menggunakan produk dari Hakiki Donarta dapat menghasilkan hidangan untuk berbuka puasa. Nah, jadi bisa dinikmati bersama keluarga di rumah. Nah, dan untuk mendapatkan produk-produk dari PT Hakiki Donarta seperti Royal Crown, Etna Gula Halus, dan Hammer Vanilla yang saya gunakan pada saat ini bisa ditemukan di toko bahan kue terdekat atau didapatkan di Tokopedia atau Shopee dengan diketik saja di kolom pencarian Hakiki Donarta. Nah, jangan lupa ikutin terus baking kelas kami setiap hari Sabtu pukul 10 pagi dan hari Minggu pukul 5 sore. Nah, jangan lupa nih untuk like, komen, subscribe YouTube kami Hakiki Donarta. Ikuti juga akun sosial media kami, ada Facebook, Instagram, yang terutama adalah YouTube. Ikuti baking kelas kami selanjutnya. Sampai jumpa.